Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar tentang eksperimen kegiatan favorit mahasiswa saat reverse otak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dengan NIM akhir 18. Lalu ada rekan saya Baiti Fatimah Nurika dengan NIM akhir 01. Lalu ada Dias dengan NIM akhir 02. Metode Metode survei acak random sampling responden mahasiswa teknik logistik angkatan 2021 sampai 2024. Tujuan untuk mengetahui kegiatan saat ingin menyegarkan pikiran. Teknik penyebaran kuesioner dengan pilihan kegiatan, menonton film series, bermain game, jalan-jalan, atau mendengar musik. Analisis menggunakan probabilitas empiris. Peluang A sama dengan jumlah responden memilih kegiatan A per total responden. Rumusan masalah. Satu, apa saja kegiatan favorit mahasiswa saat menyegarkan pikiran? Dua, bagaimana peluang dari masing-masing kegiatan tersebut? Tiga, bagaimana fungsi distribusi dan nilai statistik mean dan variansi dari data tersebut. Tujuan satu, untuk menentukan ruang sampel dan kejadian dari eksperimen acak. Kedua, menghitung probabilitas kegiatan favorit mahasiswa. Ketiga, menentukan fungsi peluang distribusi mean dan variansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada ruang sampel itu dari 2021 sampai 2024. Kejadian atau event, beberapa kejadian yang dapat diambil dari ruang sampel. Yang pertama, kejadian A merupakan responden yang memilih jalan-jalan. Kejadian B, responden yang memilih mendengarkan musik. Kejadian C, responden yang memilih menonton film. Kejadian D, responden yang memilih bermain game. Kejadian A berjumlah 11 orang. Kejadian B ada 8 orang. Kejadian C ada 8 orang. Dan kejadian D ada 6 orang. Di sini ada perhitungan peluang kejadian. Total responden yang didapat ada 33 orang. Yang mana peluang A merupakan peluang memilih jalan-jalan sama dengan 11 per 33. Peluang B merupakan peluang memilih mendengarkan musik sama dengan 8 per 33. Peluang C sama dengan peluang yang memilih menonton film sama dengan 8 per 33. Peluang D, peluang yang memilih bermain game berjumlah 6 per 33. Nah, di sini itu digambarkan dalam bentuk tabel menjadi seperti ini. Total responden menjadi 33 dan total peluang menjadi 1. Peubah acak atau random variable. Peubah acak X didefinisikan sebagai kegiatan pilihan mahasiswa. X sama dengan 1 jika jalan-jalan, X sama dengan 2 jika mendengarkan musik, X sama dengan 3 jika menonton film, X sama dengan 4 jika bermain game. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada fungsi peluang dan fungsi distribusi. Yang pertama itu ada tabel fungsi peluang atau probability mass function. Yang pertama itu ada X sama dengan 1, itu kegiatannya itu jalan-jalan, dan nilai PX-nya itu 11 per 3. Lalu untuk X sama dengan 2, itu kegiatannya mendengarkan musik, itu nilai peluang X-nya itu 8 per 33. Untuk X sama dengan 3, kegiatannya itu menonton film, peluang X-nya itu 8 per 33. Lalu untuk X sama dengan 4, yaitu bermain game, peluang X-nya itu 6 per 33. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Untuk X sama dengan 1, nilai fx-nya atau fungsi x-nya itu 11 per 3. Untuk x sama dengan 2 itu nilai fx-nya atau fungsi x-nya itu adalah fx1 ditambah dengan nilai px2, yaitu 11 per 3 ditambah 8 per 33, yaitu 19 per 23. Lalu ada yang x sama dengan 3, untuk nilai fx-nya itu adalah fx dari x sama dengan 2 ditambah dengan px sama dengan 3,
itu sama dengan 27/33. Lalu untuk X sama dengan 4, itu fungsi X-nya itu Px sama dengan 3 ditambah dengan, Fx sama dengan 3, lalu ditambah dengan Px sama dengan 4, yaitu nilainya sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya itu kita akan mencari mean. Mean itu atau ekspektasi EX, itu rumusnya itu sigma X dikali peluang X untuk X sama dengan sesuatu. Lalu rumusnya itu yang pertama itu 1, yaitu X1 dikali dengan peluang dari X-nya sama dengan 1, yaitu 11/3, ditambah X-nya itu sama 2, lalu dikali dengan peluangnya X sama dengan 2, yaitu 8/33, lalu ditambah 3, yaitu X untuk sama dengan 3, dikali dengan peluang dari X sama dengan 3, yaitu 8/33, lalu ditambah dengan X sama dengan 4, untuk dikali dengan P-nya itu ketika X sama dengan 4. Menghasilkan 11/33, lalu ditambah 16/33, ditambah 24/33, lalu ditambah 24/33. Yaitu nilai P-nya itu 75/33 atau bilangan desimalnya itu 2,272. Lalu untuk variansinya atau var X itu rumusnya itu ekspektasi X kuadrat dikurangin ekspektasi X kuadrat. Untuk ekspektasi X-nya itu ekspektasi X kuadrat itu 1 kuadrat dikali 11/3, lalu ditambah 2 kuadrat dikali 8/33, lalu ditambah 3 kuadrat dikali 8/33, lalu ditambah 4 kuadrat ditambah 6/3 dikali 6/33, lalu menghasilkan nilai 11/33 ditambah 32/33, lalu ditambah 72/33, lalu ditambah 96/33. Menghasilkan nilai E untuk X kuadratnya itu 211/33. Lalu untuk mencari variansi itu rumusnya kan tadi E X kuadrat min EX kuadrat. Itu jadi rumusnya 211/33 min 75/33 kuadrat. Lalu untuk 75/33 kuadrat itu kita dapat 56251089. Jadi untuk variasi X-nya itu 211/33 dikurang 5625/1089. Lalu kita samakan untuk nilai bawahnya itu 1089 menjadi 211 dikali 33, yaitu 6963 kurang 5625/1089, yaitu sama dengan 1338/1089 atau bilangan desimalnya itu 1,232. Lalu di sini ada lampiran untuk giveform yang kita buat. Di sini ada presentasi dari angkatan dan presentasi dari yang memilih. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan sampel untuk membuat suatu eksperimen itu memudahkan kita untuk mendapatkan nilai. Terus juga dengan bantuan giveform kita lebih mudah untuk mendapatkan sampel atau pilihan dari setiap orang untuk eksperimen yang kita coba. Jadi untuk eksperimen kali ini kita bergantung pada giveform dan perhitungan dari rumus-rumus yang telah kita buat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.